itu mereka selalu kasih proses pembangunannya. Terus begitu bangunan 2 kafling ya, jadi 1 rumah. Begitu bangunannya selesai, saya diserahin kunci. Udah dong, tenang ya, namanya kita udah beli, oh udah ada. Itu masih sepi, di situ belum ada yang bangun rumah, baru saya sendiri. Ya, jadi saya tuh udah pernah beli rumah ya, waktu kerja zaman dulu, tahun 97 itu saya pernah ditawarin di pameran perumahan di Bali Lista. Lalu saya beli. Nah, waktu itu saya beli, jadi dalam waktu 3 bulan saya bayar lunas sambil mereka membangun rumahnya. Nah, waktu dibangun itu mereka selalu kasih proses pembangunannya. Terus begitu bangunan 2 kafling ya, jadi 1 rumah. Begitu bangunannya selesai, saya diserahin kunci. Udah dong, tenang ya, namanya kita udah beli, oh udah ada. Itu masih sepi, di situ belum ada yang bangun rumah, baru saya sendiri. Karena mereka baru bikin kredit ya kalau yang lain. Nah, saya ketemu sama lawyernya, namanya Tuti Dana Kusuma. Dia bilang, oh iya Bu, ini kan suratnya masih semua kafling, belum dipecah. Nah nanti kalau memang ini penjualannya udah banyak, udah mungkin 80-90% baru dipecah. Oh oke, kalau gitu Ibu tolong hubungi saya ya di Jakarta. Saya ada nomor telepon, saya nggak pernah ganti, rumah saya nggak pernah ganti. Udah setahun, 2 tahun, 3 tahun saya datang ke sana masih ada rumahnya. 5 tahun masih ada. Tahu-tahu kira-kira 4 tahun yang lalu saya ke sana dong. Loh kok rumahnya udah berubah bentuknya? Desainnya tuh udah pakai batu-batu. Saya tuh tadinya mau saudara saya tempatin. Saya kaget dong. Terus tiba-tiba saya tanya tetangga, ini siapa yang tinggal di sini? Oh kan itu udah dijual Bu. Loh siapa yang jual? Ini kan rumah saya bilang. Oh iya. Nah saya datang ini lawyer Tuti Dana Kusuma di Denpasar. Bu ini gimana rumah saya mana? Ini suratnya kok belum dikasih ke saya. Saya telepon berkali-kali, ibu bilang belum dipecah surat. Namanya notaris saya percaya dong, orang hukum. Oh belum Bu, jangan bohong. Saya udah ke tempat lokasi, ternyata udah dijual kan? Saya bilang, baru dia gemeteran ngaku. Saya bilang, siapa yang jual? Oh iya waktu itu saya didatengin sama Tengku Hardi direktur, diminta surat-surat Ibu Ivanka. Nah diambillah sama mereka, ternyata diambil sama direktur utama yang namanya Haji Ridwan. Dia ambil, ternyata itu kan dijual. Nah antara mereka deh tuh. Saya sekarang udah ke Polda Bali beberapa kali bikin BAP, saya cuma minta gimana nih seterusnya, kan ini udah jalan 3 tahun. Saya ingin hak saya gitu loh. Saya juga menghimbau Pak Kapolri, Pak Kapolda Bali, tolong deh. Ini kasus saya kan udah lama dan saya ini yang teraniaya gitu loh. Saya membeli kok malah saya nggak punya hak saya. Tuh. Jadi mudah-mudahan selesai deh, doain aja ya. Saya sempat curiga waktu telepon notaris ya, karena dia selalu alasan belum bu, jadi saya curiga. Nah makanya pas saya datang, loh ternyata orang lain yang nempatin. Nah di mana-mana pun yang saya tahu yang namanya developer perumahan itu nggak akan berani dong jual rumah yang udah dibeli orang. Saya kaget ini Bali Lista Karya Utama kok berani gitu loh, jual punya saya, nggak ada izin, nggak ada apa, tiba-tiba orang udah di sana. Tuh, jadi saya juga menghimbau teman-teman yang beli rumah di Bali, aduh hati-hati banget deh, ini bahaya ya. Maksudnya ini jeripayah saya kerja tahun 97, bayangin hilang begitu aja. Nah saya minta keadilan gitu loh. Nah sekarang ini saya udah serahkan ke pengacara saya, Pak Surahman. Dalam waktu dekat dia akan menggugat orang-orang yang sudah merugikan saya ke PN Denpasar. Pengadilan negeri ya, itu jalan hukum. Saya tuh orang-orang yang patuh hukum ya. Jadi saya mau segera diselesaikan deh. Dan tanggal 3 saya nanti akan ke sana. Gitu. Justru itu saya berapa kali ke Bali mau minta ketemu Pak Ridwan, dia selalu menghindar dari saya. Ya. Kalau Tuti Dana Kusuma itu notaris sudah saya temuin, dia udah mengakui, dia bilang ada tekanan. Dia mengakui ada tekanan dari pihak Tengku, lalu dari pihak Ridwan juga, jadi dia akhirnya melakukan itu. Saya bilang, Ibu sebagai notaris, kan orang hukum, kenapa mau melakukan ini? Saya nggak bisa, nggak ada dengan maaf, ya nggak bisa, itu harus kembali gitu loh. Iya dong, jeripaya kita loh 97 tuh. Iya,
sakit hati loh. Saya sangat-sangat dalam hal ini sakit hati gitu. Saya sih berharap pihak Kapolda Bali, juga Kapolri, dan nanti pihak-pihak yang sudah merugikan saya ini, ya kalian kembalikan apa yang menjadi hak saya. Karena saya udah bolak-balik ke Bali itu luar biasa capeknya, tenaga, waktu, biaya itu udah sangat-sangat banyak selama hampir 3 tahun ini. Jadi saya minta keadilannya. Apa kalian kok bisa gitu loh ngambil hak orang dengan begitu aja, nggak menghargain. Mentang-mentang saya artis gitu, terus kalian nggak hargain. Orang sekecil apapun kalian harus hargain loh, gitu aja. Saya minta keadilan gitu. Saya lihat juga kan ada Tamara bermasalah juga di Bali kan. Terus Nirina kemarin juga dia telepon saya. Saya selama ini nggak mau beritain, saya pikir mereka nyadar sendiri. Ternyata sampai detik ini tidak ada itikat baik dari mereka menyelesaikan. Saya terpaksa ke media. Karena Nirina sempat bilang juga ya udah diinin aja. Akhirnya dia kan juga langsung ke media juga ya. Sebenarnya kita kan mau jalan baik, tapi ini orang nggak ada ini kesadaran, susah kan? Gitu, bener nggak? Setuju? Fans-fans saya tuh mendukung semua. Wami nanti di Bali perlu bantuan, saya ada katanya. Alhamdulillah nih fans baik-baik semua. Oke,